Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pengantar Ilmu Ekonomi atau PIE. Nah, di minggu kita yang ke-6 dan pertemuan yang kelima, kita masih membahas tentang keseimbangan pasar. Untuk hari ini kita akan lebih ke kurvanya ya, seperti apa narik garisnya dan seperti apa juga bentuk kurvanya kalau lengkap ya. Nah, untuk hari ini tidak akan ada tugas di minggu depan dan juga tidak usah mencatat dan difotoin ke saya tidak usah ya. Untuk hari ini cukup menonton video ini dan memahami. Bila ada pertanyaan boleh difotokan, di screenshot terus WA ke saya dan tanya. Bu kok bisa begini sih? Bu kok ini begitu? Nah, langsung aja tanyain ya. Nah, untuk contoh soal, kita akan bahas satu contoh soal saja. Pertama, pahami dulu soalnya seperti apa, baru kita bisa nentuin P1, P2, serta Q1 dan Q2-nya. Jangan sampai ketukar antara P dan Q ya. P itu price, yaitu harga, Q itu quantity, yaitu jumlah atau unit. Ingat, jangan sampai ketukar ya. Ingat P, ingat price ya. Nah, jangan sampai lupa juga. Untuk permintaan, P1-nya adalah P yang tertinggi, untuk penawaran P1-nya adalah P yang terendah. Oke, kita masuk ke contoh soal. Pada penjualan tahu bulat, ketika harga menyentuh Rp7.000, kita singkat jadi 7 biar gampang hitungnya, permintaannya 4 bungkus. Karena dirasa kurang laku, penjual menurunkan harga ke 3.000, permintaannya naik ke 8 bungkus. Tapi ketika harga turun ke 3.000, penjual tahu bulat hanya bisa menyediakan 2 bungkus saja. Mungkin dengan harga 3.000, anggarannya tidak bisa menyediakan 3 bungkus atau 4 bungkus, hanya bisa di 2 bungkus. Lalu, seiring berjalannya waktu, tahu bulat kembali mengalami kenaikan pembeli. Mungkin strategi marketingnya dinaikkan atau ada inovasi-inovasi baru ya. Lalu penjual meningkatkan kembali harganya menjadi 7.000 dan bisa menyediakan 10 bungkus tahu bulat. Oke, untuk pertanyaan, di harga berapa penjual dan pembeli memiliki permintaan dan penawaran yang sama? Ya, mungkin dengan harga 7.000 nanti bisa turun lagi, di 3.000 diturunin lagi ya. Nah, di 3.000 nanti rugi lagi penjualnya. Jadi kita cari di harga berapa sih amannya biar nggak naik dan turun lagi ya. Artinya kalau ditanya di harga berapa, kita cari dulu fungsinya yang pertama ya. Baru bisa nentuin harganya. Lalu yang kedua, bagaimana kurvanya? Nah, di sini nggak ditanyain, nggak disuruh bikin schedule ya. Langsung ditanyain bagaimana kurvanya. Oke, kita akan kerjain bareng-bareng. Oke, boleh sambil coret-coret juga ya. Oke, sekarang kita akan mencari fungsi permintaannya. Jadi yang kita cari adalah P1, P2, Q1, dan Q2 untuk permintaan ya. Dicari dulu yang mana nih soal permintaannya. Ini ya. Ketika harganya 7, permintaannya 4. Lalu ketika turun ke 3, permintaannya naik ke 8. Jadi P1-nya antara 7 dan 3 paling tinggi yang mana? 7 ya. Taruh 7. Nah, ketika 7, permintaannya berapa? 4. Taruh 4. Lalu ketika permintaannya 3, harganya 3, permintaannya 8. Masukin ke rumus P1 dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Masukin P-nya, P1-nya masukin, P1 dikurang P7, lalu P2-nya 3 dikurang 7 ya. Q dikurang Q1, 4. Lalu Q2-nya 8 dikurang 4 ya. Nah, oke, 7, 3 dikurang 7, min 4 ya. Lalu Q 4, 8 dikurang 4, 4. Kita akan perkalian silang ya. Perkalian silang yaitu P min 7 dikali 4, taruh sebelah sini ya. Di sebelah kiri, di ruas kiri ya. Lalu min 4 dikali Q dikurang 4. Nah, taruh
taruh sebelah kanan. Oke. 4P dikurang 7 kali 4, 28. Min 4Q. Oke, min dikali min jadi plus ya. 4 kali 4, 16. Nah, min Q ini pindah ke ruas kiri. Karena kita akan mencari Q-nya dulu, yaitu fungsinya dulu ya. Q-nya yang kita cari. Min 4Q pindah ke kiri jadi plus 4Q. Lalu, yang ini semuanya ruas kiri pindah ke kanan semua ya. Jadi, 16 ditambah 28, ingat jadi plus ya, dikurang 4P. 4Q sama dengan 16 ditambah 28, 44, dikurang 4P. Lalu di sini, Q sama dengan 44. Min 4P dibagi Q ya. Dibagi 4 ya. Taruh sini. Wah, ada yang nanya, Bu itu kenapa kok 4-nya nggak berubah jadi min? Kan pindah ke kanan. Nah, ini asumsinya 4 ini sebagai pembagi. Jadi dia tidak berubah menjadi min ya. Anggap saja seperti ini. 4 kita dibagi 4 juga. 4Q dibagi 4, 1 kan ya. Nah, Q di sini. 4 min 4P dibagi 4 juga. Ya, karena ini asumsinya udah 1, ya udah nggak usah dihitung lagi. Yang kita hitung ini. Jadi sama-sama dibagi 4. 4Q sama dengan 44 min 4P, semuanya dibagi 4. Ya, 4Q ini juga dibagi 4, jadi Q. 44 dibagi 4, 11. Ya, 11 min 4 dibagi 4, 1. Jadi 11 min 1P. Ini untuk fungsi permintaan. Yang kedua, kita akan cari fungsi penawarannya. Oke, yang kedua, kita mencari fungsi penawaran. Cari dulu di soalnya. Yang mana soal penawaran? Yang ini ya, ketika harga turun ke 3, tahu yang tersedia hanya 2 bungkus. Atau penawarannya cuma 2 bungkus. Lalu ketika harganya naik ke 7, ketersediaan barangnya naik ke 10. Atau penawarannya 10. Di antara 3 dan 7 yang paling rendah yang mana? 3 ya. Nah, 3 berapa penawarannya? 2. Ketika harganya 7, penawarannya 10 ya. Taruh 10. Lalu masukin ke rumus yang ini. P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Kita masukin P dikurang P1-nya berapa? 3. P2 7 dikurang 3 ya. Lalu Q1 2, Q2-nya 10 dikurang 2. Kita hitung P dikurang 3 dibagi 7 dikurang 3 itu 4. Lalu Q2 10 dikurang 2 itu 8. Nah, kita perkalian silang. Biasanya saya selalu bilang Q-nya taruh sebelah kiri kalau untuk penawaran. Itu saya himbau supaya tidak banyak min-nya. Soalnya kalau Q-nya di kanan, nanti akan ada min. Dan banyak sekali nanti yang akan kurang teliti, apalagi di ujian. Tiba-tiba min-nya lupa jadiin plus, atau plus yang harusnya min masih plus. Nah, itu banyak banget terjadi ya. Makanya saya bilang Q-nya taruh kiri saja. Ya. Oke, 4 dikali Q2 sama dengan 8 dikali P3 ya. 8 dikali P3. 4Q dikali 4 kali 2, 8 ya. Ini 8P min 8 kali 3, 24. Nah, lalu
Q-nya 4Q. Pindahin semua ke kanan ya. Min 24 ditambah, ingat, min 8 pindah ke kanan jadi plus ya. 8 ditambah 8P. Nah, 4Q. Min 24 tambah 8, min 16 ya. Min 16 plus 8P. Nah, ini buat yang nanya, kenapa? Min 4, kenapa 4 ketika dibagi, min 16 tambah 8P ini dibagi 4, kenapa 4-nya enggak jadi min? Jadi gini ya, 4Q min 16 tambah 8P. Kita kan mau cari Q-nya ya, artinya Q-nya kita habisin. Nah, dihabisin 4-nya karena kita cari Q-nya. Nah, gimana supaya habis? Dibagi 4, ya kan? Sama-sama dibagi 4. Nah, gini. 4Q dibagi 4, tinggal Q-nya aja ya, 1Q ya, atau Q. Nah, baru deh yang ini. Min 16 dibagi 4. Min 16 tambah 8P dibagi 4. Ya. Kita tengok tadi gini. Min 16 dibagi 4 itu 4 ya. 4 ditambah 8 bagi 4, 2P. Nah, ini ya. Jadi kenapa nggak berubah jadi min pas ke kanan? Karena sama-sama bagi pembagi. 4Q dibagi 4, ini juga dibagi 4. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, lalu kalau misalnya Q-nya di kanan nih, kan di kiri ya, yang saya himbau selama ini, Q-nya di kiri aja biar nggak banyak min. Nah, gimana sih kalau Q-nya di kanan? Kurang lebih sama ya. Misalnya nih, Q-nya kita taruh di kanan, berarti 8 dikali P min 3 ya. 8 dikali P min 3. Di sininya 4 dikali Q min 2. 8P dikurang min 8 kali 3, 24. 4Q 4 kali min 2, min 8. Nah, dipindahin nih. 4Q pindah ke kiri. Jadi min 4Q ya. Nah, sisanya di kanan semua. 24-nya jadi plus ya. 24 dikurang 8. 8P-nya jadi min ya, pindah ke kanan ya. 8P pindah ke kanan jadi min. Min 8P. 4Q sama dengan 24 dikurang 8, 16 ya. 16 min 8P. Nah, ini min. Lalu Q-nya sama dengan 16 dikurang 8P dibagi berapa? Min 4 ya, min 4, ingat, min 4 nggak berubah ya, min 4. 16 dibagi min 4, min 4 ya. Min 8 dibagi min 4, plus 2. Nah, ini ya, hasilnya sama. Cuma di sini min. Nah, masalahnya biasanya suka pada lupa kalau ini min. Kadang di sini baginya 4, nggak dibawa minnya. Nah, makanya saya bilang, udah Q-nya di kiri aja, biar enggak banyak salah. Waduh, ini maaf ya. Ini min ternyata ya. Ini min. Min 16 bagi 4. Nah, ya. Jadi, saya anjurin Q-nya di kiri aja. Jadi pas kalian UTS atau UAS, itu kan nanti di waktu ya. Waktunya nyelelek. Jadi kalian harus buru-buru dan udah deh, Q-nya di kiri aja ya, biar gampang. Oke. Nah,
Karena sudah ketemu fungsi permintaan dan fungsi penawaran, kita akan cari harga keseimbangannya. Ingat syaratnya, QD sama dengan QS ya. Nah, kita masukin QD-nya berapa? 11 min 1P. 11 min 1P. Sama dengan QS-nya berapa? Min 4 ditambah 2P. Min 4 ditambah 2P. P-nya kita pindahin semua ke kiri ya, karena kita cari price-nya. Jadi kita pindahin ke kirinya yang P-nya ya. Plus 2, pindah ke kiri, jadi min 2. Min 2P. Min 2P ditambah min 1P. Lalu, min 4 ditambah 11-nya pindah ke kanan jadi min 11 ya. Nah, min 2P ditambah min 1P jadi 3P. Min 4 tambah min 11 jadinya min 15. P-nya berapa? Min 15 dibagi min 3, yaitu 5. Nah, sekarang kita masukin si price-nya ke QD dan QS biar kita tahu di harga 5 berapa sih penawarannya dan berapa juga penjualannya. Oke, kita masukin di QD dulu ya, di sini ya. Oke. QD sama dengan, ini enak ya. QD sama dengan 11 min 1P. Nah, QD sama dengan 11 min 1 dikali 5. QD sama dengan 11 dikurang 5, jadinya 6 ya. Nah, QD-nya 6. QS-nya berapa? Ini kita pindahinnya ke bawah, enak. QS-nya masukin dulu ya. Aduh. QS-nya kita pindahin ke sini aja ya. QS sama dengan min 4 ditambah 2P. QS-nya min 4 ditambah 2 dikali 5. QS min 4 ditambah 10. QS-nya 6. Nah, oke, sama berarti ya. 5, 6, 6. Kita akan bikin kurvanya. Nah, apabila disuruh bikin kurva tanpa schedule, dari harga keseimbangan kita langsung bisa di sini. P-nya 5, kuantitinya 6. Tapi tetap untuk narik garisnya kita butuh titik 0 ya. Nah, titik 0-nya QD dulu ya. QD-nya 11 min 1P, QD 11 min 1 dikali 0, QD 11 dikurang 0, QD-nya 11. Lalu kita akan cari ketika QD-nya 0. QD sama dengan 11. 1P lah 0 sama dengan 11 min 1P. Min 1-nya pindah ke kiri jadi plus 1. 11 dibagi 1 11 ya, tetap ya. Nah, tetap 11 ke 11. Nah, untuk titik 0 yang QS
QS-nya berapa? Min 4 ditambah 2P. QS sama dengan min 4 ditambah 2 dikali 0. QS sama dengan min 4 ditambah 0. QS sama dengan min 4. Lalu sekarang, min 4 ditambah 2P, QS-nya jadi 0. Min 4 ditambah 2P, 2P-nya pindah ke kiri ya, karena kita cari price. Nah, kita cari price. Jadi, min 2P. Min 4. P-nya min 4 dibagi min 2, yaitu 2. Nah, untuk bikin kurvanya, biasanya saya bikin dulu garisnya. Garisnya dulu. Biar rapi, biar pas ke titik ya. Kalau kita cari yang gini. Misalnya, tadi 11 ya. Kan 11 ke 11. Kita cari lagi, kita bikin lagi satu untuk QS. Kita cari QS-nya. Berarti dari sini ya, karena ada min. Nah, karena ini kita masih bebas ya, belum ada batasan QS-nya harus di mana, harus di berapa, karena kita belum ada schedule. Jadi nggak ada titik tertingginya. Titik tertinggi QS-nya berapa atau PS-nya berapa belum ada, jadi kita masih bebas ya ininya. Boleh di mana saja, karena di sini cuma ada titik paling kecil. Ya, beda dengan permintaan, ini udah ada titik ininya, batas paling tingginya. Kalau untuk penawaran dia tidak ada ya. Jadi kita masukin di sini min 4 ya. Di sininya berarti 2. Nah, kita masukin 5 ke 6. 5 ke 6. Ini dia titik E-nya atau equilibrium atau keseimbangan E ya. Nah, ini QS, yang ini QD. Ingat ya, kalau masih titik 0 yaitu titik ketika penawarannya masih paling rendah, titik rendah, QS-nya tidak usah di batas di berapa dia tertinggi karena kita belum nentuin. Kecuali udah ada schedule ya. Seperti ini. Oke. Nah, itu kalau pakai titik 0. Gimana kalau nggak pengen pakai titik 0? Gimana cara bikin kurvanya? Dengan nilai-nilai yang ada. Karena nggak disuruh bikin schedule. Jadi, dari soal ya. Soal penawaran permintaannya berapa ditambah dengan titik keseimbangannya. Berarti kita bikin dulu ini ya. Tabel dulu. Bikin tabel. Dulu tabel gini ini QS ya. Tadi berapa? 6, 5, 5, 6. Nah, kita cek soalnya ya. Ketika harga 7 permintaan 4, harga 3 permintaan 8. Oke. Harga 7 permintaan 4, harga 8, harga 3 permintaan 8. Penawarannya kita lihat harga 3 penawaran 2, harga 7 penawaran 10. Harga 3
penawaran 2, harga 7, penawaran 10. Kita bikin kurvanya. Artinya gimana bikin kurvanya? Sama kayak di atas ya, kita copy aja. Karena nggak ada titik nolnya, nggak ada yang 0 di sini. Kalau misalnya di sini 0, kita bisa langsung bikin kayak gini ya. Satu, nggak usah bikin di pasang-pasangin, tapi di sini tidak ada 0, berarti kita harus memasangkan. Nah, 56-nya udah ada ya. 56 sama 56 udah ada. Sekarang kita ambil nih 8 dan 3. Anggap ini 3, anggap di sini 8 ya. Ini karena ini permintaan, kita kasih oranye. Oke, 3 ke 8. Ketika harga 3, permintaan 8. Sekarang ketika harga 7, permintaannya 4. Nah, coba di sini. Anggap ini 4 ya. Nah, kasih orange biar terang. Nah, lalu sekarang penawarannya 7 ke 10. Ketika harganya 7, permintaannya 10. Sini ya. 7, permintaannya 10. Kita kasih warna hijau. Ya, 7, 10. Lalu 3 ke 2. 3 ke 2. Nah, 2 sini aja ya. 3 ke 2. Kita kasih hijau. Nah, seperti ini kurvanya. Narik garisnya. Nah, kita tarik garisnya ya. Untuk yang kiri, garisnya ini boleh ini ya, bawah boleh enggak karena ujungnya udah ke 10, 10 itu punya penawaran. Nah, ini untuk kidinya ya. Kidinya di sini tulis kidi. Lalu GS-nya gimana? Ambil dari sini. Set. Nah, ini anggap ke pas ya. Anggap itu pas. Ini GS-nya. Nah, kalau mau ambil dari 0, boleh ya, dari 0 sini. Set. Karena ini nanti nggak rata. Tapi kalau nggak rata juga nggak masalah sebenarnya ya. Misalnya kalian mau kayak gini, nggak rata ya ini ya. Nah, ini coba. Apalagi kurvanya nggak rata nih. Gak masalah ya kayak gini juga, yang penting kena titiknya. Mau kurvanya begini berombak ya, gak masalah, yang penting titiknya kena. Ini kalau kita pakai schedule ya, schedule pakai semua. Nah, kalau dikit schedule nggak masalah, tapi kalau banyak misalnya sampai di sini sampai 5, 6, 7, kalian bikin ini rapi jut yang ada. Makanya bikin di titik 0 biar enak ya. Nah, gimana kalau misalnya schedule-nya tambah banyak ya? Ramijut kan ya? Nah, kita contohin ya. Misalnya kita tambahin nih. Kita tambahin ya. Di sini. Jadi 5. Kayak apa sih kalau 5? Misalnya di sini kita tambahin 2 dan 9. Di bawahnya kita tambahin 9 dan 2. Lalu di sini kita misalnya mau PS-nya 8, ini boleh dihitung ya. Hasilnya sekian. Nah, ini. Nah. Misalnya kayak gini Bu, schedule saya.
nggak ada yang titik nolnya. Kalau dibikin kurva, pasti ramijut sekali. Kayak gimana kurvanya? Saya udah buat. Nah, seperti ini. Kurvanya. Kalau lagi ujian, wow, itu ngabisin waktu. Apalagi kalau yang pengen rapi ya, pengen garisnya lurus. Kalau bergelombang kayak gini, nggak masalah selagi dia ketemu sama titiknya. Nah, tapi bagi orang yang pengennya rapi, itu bisa makan waktu lumayan ya. Bisa dilihat di sini untuk yang ungu adalah permintaan, yang hijau adalah penawaran. Untuk garis keseimbangannya di sini ya. Keseimbangannya di sini seperti ini karena saya buatnya di Excel jadi susah banget buat lurus ya. Jadi seperti ini bentuknya. Ramijut kan ya. Kalau misalnya kalian di sininya narik garisnya nggak pengen dari 0, tinggal dari 2 ya. Ini kita hitamin dulu. Dari 2 juga boleh. Nggak dari 0. Seperti ini ya. Ini QS. Yang ini KD. Ini ya, bisa dicocok-cocokin ya. Kalau bisa lihat sendiri, PD-nya 9, ininya ke bawahnya 2 ya. 9, 2. Lalu ketika harganya 7, permintaannya 4. Nah, di sini ya, 7 ke 4. Lalu ketika ini 6. Nah, harga 6 permintaan, harga 5 permintaan 6. Ini E ya. E-nya nggak kelihatan. Nah, E. Lalu ketika harganya 8, harganya 3, permintaan 8. Harganya 3, P-nya 3. Nah, di 8. Nah, ketika harganya 2, permintaannya di 9. Ya, nih. Sama untuk penawaran juga ya, ketika harganya 8, nih, harganya 8, permintaan penawarannya 12. Ya. Harganya 7, penawarannya 10. Yang lupa 10. 5, 6-nya sama ya. Ketika harganya 3, penawarannya 2. Harganya 2,5, penawarannya 1. Nah, itu. Kalau kita masukin semua kurvanya ke, semua schedule kita ke kurva. Jadinya seperti ini ya. Makanya kemarin untuk tugas, ingat kan saya bilang masukin untuk QS-nya, dilihat yang paling tertinggi. Nah, begini. 8 ke 12, ini paling tinggi ya, 8, 12. Kalau KD paling tinggi 9 sama 9. 9 sama 9. 9 ke 9. 8 ke 12. Ini kalau kurvanya kita masukin semua. Nah, misalnya schedule-nya. Misalnya, saya nggak mau masukin schedule-nya, Bu. Tapi saya udah keburu bikin schedule dan nggak ada titik nolnya. Itu gimana? Nah, ada. Yaitu kita pakai fungsi penawaran. Nah, gimana kalau kita disuruh bikin schedule di soal, kurvanya kayak gimana? Kalau dimasukin 1, misalnya nih, kurva pasti ada sini kan, 5 sama 6-nya kan. 5 sama 6-nya di sini. Kita bikin 5 dan 6. Di sini ya, 5 dan 6. Menarik dari mana sininya? Misalnya kita mau ambil titik terendahnya 1 sama 2,5 karena nggak ada 0 ya. 1 sama 25 doang. Satunya di sini. 2,5 di sini. Berarti ngambilnya dari sini kan, dari bawah sini atau dari sini. Tapi kalau ngambil 1 artinya yang lain juga ikut dipasang-pasangin ya kan. Masa cuma ada 1 doang, cuma ada ini doang. Penawarannya mana, permintaannya mana, ya kan? Nah, pasang-pasangin semua. 1 dipasangin artinya semuanya juga. Nah, nggak usah kayak gini ya.
Jadi, pertama kita cari dulu QD tertinggi sama PD tertinggi. QS tertinggi sama PS tertinggi, ya. Nah, pertama 5 sama 6-nya udah ya. Sekarang kita bikin PD-nya berapa? 9 ke 9 ya. Misalnya 9 ke 9. Taruh di sini. 9 ke 9. Ini untuk PD. QD. QS-nya berapa? 8 ke 12. PS-nya 8 ya. 12. Dan 8, 12. Ambilnya dari mana? Nah, ini pertanyaannya. Karena kalau kita ambil 2,5 sama 1, artinya semuanya harus kita masukin. Dari mana ngambilnya? Dari fungsi penawaran. Kita cek. Fungsi penawarannya mana? Nah, fungsi penawaran berapa tadi? Ini ya, min 4 ditambah 2P. Nah, ini yang kita masukin. Min 4 plus 2P. Kita taruh di sini. Min 4 di mana sih? 2P di mana? Boleh duanya saja, ya. Langsung dikasih. Ini misalnya 9 ke 9 tadi 8 ke 12 ya. Misalnya 8 di sini, 12 di sini nih, kalian nih. Anggap ini sama ya, ini 8, ini 12 ya. Ingat, tingginya 8, P-nya panjangnya di 12. Ini dari 2. Ya, ngambil dari 2. Ingat. Karena kalau ambil dari schedule, ambil 1, ambil semua. Ini dari 2. 2 tuh dari mana? Dari QS min 4 ditambah 2P. Oke. Nah, oke, nggak perlu. Dari sini. Bu, kalau saya mau terusin ke min 4, gimana di sini? Boleh ya? Boleh sekali. Kalian taruh min 4-nya juga boleh. Taruh di sini min 4. Boleh ya. Nah, ini apa kuning? Min 4 boleh. Oh iya, jangan sampai ketukar ya. Misalnya ini kan Q, ini 4 ya. P kan harga. Nah, ini min 4. Jangan ketukar. Nanti misalnya ketika ada Q-nya, P-nya min, ditaruh di sini salah. P itu di sini ya, jajarannya ya. Jangan sampai ketukar. Jangan sampai nggak teliti ya. P di sini. Kalau ada min 4, min 4P, berarti di bawah sini ya. Min 4-nya, bukan di sini. Bukan segaris dengan Q ini. Jangan sampai ketukar. Nah, ini kalau kalian udah bikin schedule dan lalu bikin kurva seperti ini. Kalau tanpa 0 di sininya, nggak ada 0. Nah, nggak ada 0. Tapi apabila, ini kita hapus ya, nggak pakai ini. Tapi kalian ada yang bikin di sininya tuh ternyata 0. 0 nih. Di sini ada 0 ternyata. Ya, misalnya ini ya, ini ngarang ya, misalnya 0 di sini 0. Berarti sini 2,5. Nah, boleh ambil dari sini. Ya, titik terendahnya di 2,5. Karena dia tidak ada pasangannya, cuma ke 0 saja pasangannya. Kita nggak perlu masang-masangin ya. Jadi cukup sini. Tapi saya sarankan pakai yang min 2 saja ya. Kalian tulis fungsi penawarannya berapa? Min 4. 2P, gak ditulis juga nggak masalah. Ini saya tulis biar kitanya ingat ya. Ini kalian taruh di sini 2. Nah, ini yang saya rekomendasikan. Jadi ini tetap 1. Di sini 2. Ini untuk pembuatan kurvanya ya. Oke, berarti ini selesai ya untuk keseimbangan pasar. Kurang lebih pembuatan kurvanya seperti ini. Lalu setelah keseimbangan pasar, kita akan bahas sedikit tentang ceteris paribus ya.
Karena kemarin masih ada yang bingung. Ceteris paribus. Oke, kita akan bahas itu sedikit. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang ceteris paribus. Jadi, ceteris paribus ini artinya adalah faktor-faktor di luar harga. Masih ingat kan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ataupun penawaran? Ya, ada banyak ya kan? Selain harga, ada yang lain. Contohnya kayak pendapatan, selera, teknologi, dan lain-lain ya. Nah, ceteris paribus ini si faktor-faktor di luar harga. Selain harga itu namanya ceteris paribus. Dan kita anggap tetap atau tidak berubah. Karena kalaupun kita anggap dia berubah-berubah, kita anggap berubah sama kayak harga yang berubah, hukum permintaannya nanti tidak akan berlaku seperti ini. Sama dengan penawaran, tidak akan berlaku. Ya, bisa kita lihat contohnya di dua kurva ini ya. Nih, kalau shifting demand curve ini kurva yang kita bisa gambar. Kita biasa cari ya schedule-nya ke kurva. Nah, namanya shifting demand curve ya. Kurva ini adalah naik turun. Kalau ini kiri kanan, ingat ya, kalau yang shifting ini naik turun kurvanya. Kalau yang movement kiri kanan. Contohnya kita bikin ya. Nah, ketika harga 100, permintaannya adalah 10. Ya. Ketika harganya naik ke 200, permintaannya turun karena dirasa mahal. Misalnya turun ke 8. Nah, ini udah bisa kita bikin ini ya, kurvanya ya, seperti ini contohnya. Nih, kurvanya. Lalu harganya naik lagi ke 500. Turun lagi dong, karena tambah mahal. Yang minat belinya cuma sekian orang, nggak banyak-banyak. Misalnya di sini jadi 4. Kurvanya naik dong ke atas. Nah, naik ya. Nah, lalu harganya naik lagi. Jadi 800. Tambah dikit yang belinya. Kita bikin lagi ya. Kurvanya gimana? Naik ya, berarti naik turun, benar kan? Kurvanya naik turun. Nanti kalau misalnya dia turun harganya ke 700 nih misalnya nih. Harganya ke 700. Nah, yang mintanya misalnya jadi 3 ya. Misalnya mintanya turun kan ya ini si kurvanya itu. Kurvanya turun. Nah, tadinya di 8 turun, tadinya naik terus turun. Nah, jadi kurvanya naik turun ya. Aduh, ini nggak pas. Oke, kurang lebih gini ya. Naik turun pokoknya untuk shifting demand curve yang biasa kita buat. Nah, di sini bukan faktor ceteris paribus. Jadi di sini adalah faktor harga yang mempengaruhi. Bisa dilihat dong ketika harganya naik, permintaannya turun terus, ya kan? Permintaan turun, tambah naik, tambah turun, dia tambah naik permintaannya. Bisa tuh naik 500, ya naik lagi ya. Ini untuk shifting demand curve. Nah, hukum permintaannya berarti berlaku kan ya? Ketika harga naik, permintaan tambah turun ya. Harganya ketika turun ke 700, permintaannya naik. Nah, hukum permintaannya berlaku untuk si shifting demand curve. Lalu dengan movement along curve. Ini kiri kanan ya. Contohnya misalnya ketika harganya 100, permintaannya 20. Tapi tiba-tiba pendapatan satu wilayah, satu daerah itu naik misalnya. UMK-nya naik. Dengan harga 100, mereka bisa beli
sampai 40 orang yang bisa beli ya. Karena pendapatan lagi naik. Harganya tetap. Karena ini faktor yang mempengaruhinya adalah ceteris paribus atau di luar harga, jadi dia bukan harga yang dilihat ya, pendapatan. Ketika pendapatannya naik, dia bisa beli di harga 100. Tapi misalnya ada kebijakan, gaji bulan ini tidak dikeluarkan, misalnya dirapel di 3 bulan yang akan datang, turun peminatnya. Satu wilayah misalnya dapat kebijakan yang sama, turun ke 10 dia. Ya, tuh. Dari 20 turun ke 10. Kiri kanan dong si ininya, kurvanya, ya enggak? Kiri kanan. Tadinya di sini nih kurvanya nih. Ya, jelek. Nah, tadinya di sini kurvanya. Pindah ke kanan karena harganya pendapatannya naik. Pindah ke kiri pas pendapatannya turun. Jadi kiri kanan ya, kiri kanan. Ini tadi naik turun. Jadi di sini adalah faktor di luar harga yang mempengaruhi. Jadi gini, ketika harganya 100, permintaannya sekian ya. Harganya sama, permintaannya naik. Dengan harga yang sama, permintaan turun. Ini tidak seperti hukum permintaan ya. Jadi ketika harganya naik, dia bisa aja beli. Jadi permintaannya nggak turun, malah naik dengan harga yang ketika lagi naik nih, harganya 100 lagi naik. Tadinya misalnya 80. Harusnya yang kebeli cuma 20, tapi jadi 40 naik. Nah, jadi ketika harga naik, permintaan juga naik. Ketika harganya turun, misalnya dia ke 80, misalnya ke 80 ya, sama aja, dia bisa tetap, bisa turun juga, tergantung pendapatan. Jadi ini nggak ngaruh harganya. Mau naik, mau turun, dia nggak akan ngaruh. Tapi yang dipengaruhi adalah pendapatan, yaitu di luar harga. Ya, atau selera. Misalnya, di 100 nih, ini mahal nih. Misalnya ada barang mahal 100. Biasanya minatnya segini 20 nih. Tapi karena ini handphonenya tuh viral, dipakai sama artis. Wow, gengsinya naik kalau pakai. Dengan harga yang mahal, kebeli tuh. Karena selera tadi, pada suka, pada senang, naik. Tapi dengan harga segini nih misalnya, bukan selera kita, kemahalan atau seleranya nggak gue banget, ya yang belinya berkurang. Nah, ini ya perbedaan antara faktor harga dan di luar harga atau ceteris paribus. Oke, untuk hari ini kita review kembali keseimbangan pasar dan sedikit tentang ceteris paribus. Tidak ada tugas untuk hari ini, dan seperti biasa untuk pengabsenan, kalian wajib mencatat seluruh hitungan yang sudah saya jelaskan. Nah, karena hari ini saya membahas tentang review keseimbangan, tidak ada materinya, hanya hitungan saja. Dan jangan lupa, catatannya difoto dan di-upload ke link absen dengan password Thomas Cup. Bagi yang masih belum paham, belum jelas, belum mengerti, jangan sungkan-sungkan atau jangan malu-malu untuk WA ke saya. Kalau saya balasnya agak lama atau belum dibalas, boleh ya kalian ingetin lagi ya, misalnya, Bu, WA saya belum dibalas, atau Bu, pertanyaan saya belum dijawab ya. Jadi jangan malu-malu buat ingetin lagi, jangan malu-malu buat nanya apapun itu ya. Silakan difoto bagian mana yang kalian masih belum paham. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.